Selamat datang di penerbangan 233 ke kota Akios. Jaringan kabel kini tersedia. Semoga penerbangan Anda menyenangkan. Pak, tunanganmu hari ini resmi jadi dokter. Sesuai permintaan, kami sudah siapkan tawaran kerja sama di Adian Tekno. Makan malam perayaan juga sudah siap, akan dimulai saat Bapak mendarat. Oke, kerja bagus, Bagas. Lalu, Hana dari Adian Tekno juga janji yang mendekati kita untuk investasi. Kirimkan file presentasinya. Hans, beritahu nenekku, aku lebih baik mati daripada menikahi Hanta. Bos, keluarga Hanta adalah pilihan terbaik kita di grup Titanium. Mereka itu keluarga triliuner. Nenekmu mengatur pernikahan ini sebagai jalur pasti. Kita nggak mungkin menolak. Aku nggak akan menikahi pria buaya darat demi selamatkan perusahaanku. Aku yang akan atasi. Keluarga Hanta sudah melampaui kita di pasar saham. Kecuali bos menikahi orang lain duluan. Menikahi orang lain. Tombol buat pramugari yang itu. Oh, makasih. Baru pertama naik kelas 1. Ya, aku terbiasa dengan hal lain. Sampahnya mu, Pak. Makasih, Sarah. Kamu mencegah kelaparan dan perang nuklir. Negaraku bisa bertahan hidup berkat dirimu. Demi perdamaian. Apa yang kamu lakukan di Afriko? Ya, cuma pekerjaan relawan, membangun tempat pengungsian, mengurus anak-anak. Wah, keren juga. Dia mungkin gak menghasilkan sepeser pun. Tapi caranya bicara seolah-olah itu hal penting. Belum pernah aku temui pria sepertinya. Oh ya, namaku Hana. Aku Chris. Chris, mungkin ini gila, tapi bisakah aku minta tolong? Mau minta tolong apa? Izinkan aku perkenalkan diri. Aku bos dari Andian Tekno dan pewaris keluarga Andian. Aku punya 5 properti, 2 kediaman pribadi, dan pendapatan tahunanku 16 triliun. Aku ingin kamu menjadi suamiku. Apa? Cuma pernikahan palsu 1 tahun saja. Aku perlu ada yang pura-pura jadi suamiku dan aku merasa kamu orang yang tepat. Kamu bercanda, kan? Aku serius. Cari saja namaku. Kamu akan lihat aku gak punya skandal, kasus kecanduan, atau aib apapun. Kalau kamu setuju, kita tanda tangan sekarang kontraknya. Aku akan memberimu 1,6 miliar per bulan. Dan rumah dengan air mancur di pusat kota atas namamu. Menarik. Tapi, kamu salah pilih pria. Aku sudah punya pasangan. Justru ini aku mau menikah. Aku gak tahu, aku minta maaf. Enggak kok, enggak apa-apa. Oke. Sepertinya aku cuma bisa pasrah dan terima nasib. Menurutku kamu masih punya harapan. Proyek kecerdasan buatan perusahaanmu punya potensi besar. Grup Titanium pasti tertarik. Tapi, kalau itu trikmu untuk memenangkan hati mereka, aku jamin kamu gagal. Kamu pria yang baik, tapi kamu gak tahu apa-apa soal dunia bisnis. Boleh? Sini, izinkan aku membantu. Makasih. Kamu ngapain? Kita memang gak akan menikah, tapi aku bisa membantumu. Membantu gimana? Dengan memperbaiki presentasimu. Kamu minta 1,6 triliun, coba minta 1,6 kuadriliun. Maaf, apa? Lalu, nah, selesai. Kamu habis ngapain? Kamu mengirimkan itu, seriusan? Iya, kamu terlalu merendahkan produkmu. Kamu bajak presentasiku, kamu tahu gak apa yang kamu lakukan? Ya, aku menyelamatkan presentasimu. Menyelamatkan, kamu merusaknya. Apa kamu menyentuhku? Enggak, ya, siapa? Itu nggak sengaja, oke? Tadi itu karena turbulensi. Begini, aku cuma mencoba... Oh iya, makasih buat bantuanmu. Pak, Bu, apa semuanya baik-baik saja? Kamu baik-baik saja. Dia baru saja dapat investasi senilai 1,6 kuadriliun. Jadi dia agak emosional saat ini. Wah, selamat, Bu. Percayalah padaku, Hana. Grup Titanium gak tertarik pada keuntungan kecil. Kalau kamu minta 1,6 triliun, itu sama saja menghina mereka. Nah, 1,6 kuadriliun itu baru umpan bagus. Kalau kamu mau memenangkan hati mereka, kamu harus berpikir lebih luas. Aku gak dengar saranmu barusan. Sama-sama. Bagus. Kamu mengacaukan presentasiku dan mempermalukanku di depan umum. Selamat. Sekarang kamu resmi jadi pria yang paling menyebalkan yang pernah kutemui. Sudah dapat kontrak 1,6 kuadriliun tapi gak ada terima kasihnya. Sisil gak mungkin begitu. Setelah 5 tahun berpisah, dia pasti akan terkejut saat melihatku.
Kamu yakin soal ini? Afrika itu jauh, ini bukan sekedar jalan-jalan. Aku akan mengubah dunia ini kelak, Sisil. Kamu tahu itu impianku. Sisil Tanto, maukah kamu menikah denganku? Iya, aku mau. Oh, astaga. Kita menikah setelah aku pulang? Iya. Kalung senilai 32 miliar. Hadiah terbaik untuk hari besarnya. Semoga dia menyukainya. Putriku, coba lihat ini. Sebuah pesta khusus untukmu. Andian Tekno nggak adain ini buat sembarang orang. Kita resmi berhasil. Ini baru permulaannya. Aku selalu bermimpi jadi seseorang seperti Hana Andian, sang CEO. Dia benar-benar misterius, dia nggak pernah muncul di publik. Mungkin aku bisa bertemu dengannya hari ini. Ya, mungkin. Setelah sekian tahun pendanaan, Sisil akhirnya berhasil. Dia jadi doktor, juga mitra di Andian Tekno. Saatnya aku memberitahu kalau akulah CEO grup Titanio. Dan kami bisa hidup bahagia bersama. Apa itu, Chris? Bukannya dia hidup susah di luar negeri? Sisil, selamat ya. Chris, Aku kira aku membuatmu terkejut. Aku dengar soal tawaran kerjamu. ngapain kamu di sini? Aku sengaja terbang pulang untuk dirimu. Oh ya ampun, coba ku tebak. Kamu tahu soal tawaran kerjanya dan gajinya. Lalu kamu memutuskan untuk mengemis balik padanya. Tunggu, bukan begitu, enggak. Ya ampun, nggak usah sok terkejut. Kamu menghilang selama 5 tahun dan begitu dia resmi jadi mitra, kamu muncul dengan buket bunga murahan. Dan nama yang gak berarti apapun. Chris, kamu sudah pergi 5 tahun. Kamu nggak seharusnya di sini. Apapun ini, apapun hubungan kita, itu semua sudah berakhir. Kita harus putus. Enggak. Kita sudah siapin ini selama 7 tahun, Sisil. Kita harusnya menikah. Kamu bilang kamu mencintaiku. Ya ampun, kamu pikir putriku akan mencintaimu? Astaga, pakai otakmu sedikit. Putriku itu lulusan S3. Dia mitra termuda di Andian Tekno. Gajinya 480 miliar per tahun. Sedangkan kamu kabur ke Afrika jadi tukang bangunan? Kamu pikir kamu pantas buatnya? Ibuku benar. Kita berbeda. Dunia kita sekarang berbeda. Aku nggak mungkin bisa menikahi pria sepertimu. Pria sepertiku. Coba lihat sekeliling, Chris. Pesta ini diadain Andian Tekno untukku. Lihat, semua orang ini adalah investor sah. Mereka punya kekuasaan. Kamu pikir aku bisa kenalin tunanganku yang memalukan ke mereka? Aku memalukan. Jadi begini efek semua ini padamu, Sisil. Satu tawaran kerja dari Andian Tekno dan kamu pikir aku gak pantas mendapatkanmu. Tahu gak, Sisil? Bagiku, Andian Tekno itu gak ada apa-apanya. Dasar sombong. Beraninya kamu remehin perusahaan top negeri ini. Kamu mau tahu gimana caranya Sisil dapat rekomendasi masuk Andian Tekno? Karena ada orang yang jadi penjaminnya. Orang yang gak mungkin mereka abaikan. Lalu orang itu adalah aku. Apa? Maaf, apa? Terkonfirmasi. Kamu yakin? Bu, ibu pasti kaget. Grup Titanio baru saja setuju investasi ke kita. Mereka apa? 1,6 kuadriliun. Apa? Ini keputusan Pak Chris. Tahu kan CEO di balik layarnya Grup Titanio? Dia baru saja resmi pulang ke sini. Dan kita adalah target pertamanya. Kita dapat investasinya. 1,6 kuadriliun. Coba minta 1,6 kuadriliun. 1,6 kuadriliun itu baru umpan bagus. Dia benar. 1,6 kuadriliun. Hans, temukan dia. Siapa? Pria yang duduk di sampingku di pesawat. Namanya Chris. Pokoknya, temukan dia. Oke. Tapi, kenapa kamu mencarinya? Aku mau menikahinya. Tunggu, apa? Belum pernah kulihat pria sehebat dia. Pokoknya, aku mau dia. Ya ampun, dasar kamu bajingan sombong. Kamu pikir kamu siapa? Dengar, Chris, aku paham. Kamu nggak kesal kita putus. Kamu cuma kesal karena sudah buang-buang uang untukku. Jadi, oke,
Sebutkan harganya. Akan kulunasi sekarang dan kamu bisa pergi. Kamu pikir ini masalah uang, ha? Kamu pikir aku kesini demi dapatkan kembali uang yang aku keluarkan untukmu? Ayo kita sudahi. Kamu mau berapa? 1,6 miliar, 3,2 miliar, Sisil. 4,8 miliar? Itu tawaran terakhirku. Oke, 4,8 miliar itu jumlah yang jauh lebih banyak dari apa yang bisa kamu lihat seumur hidupmu. Kamu pikir ini soal uang? Ambil saja dan pergilah dari sini. Harusnya dari dulu putriku mutusin kamu. Kamu gak punya rumah, mobil, atau tabungan. Kamu bahkan gak punya kerjaan yang layak. Kamu, Bung, adalah pecundang. Apa benar begitu pikiranmu, Sisil? Demi 7 tahun kebersamaan kita, pergilah. Sebelum kamu permalukan dirimu sendiri. Putriku gak mau lagi bersama denganmu. Apa kamu terlalu bodoh buat menerimanya? Nah, dia gak sepadan dengan waktumu. Mana Raihan? Kamu bilang malam ini dia akan datang kan? Dia akan tiba. Dia bilang ada urusan dulu sebentar. Raihan. Iya, Raihan, putranya Anton Sakar, wakil CEO Andian Tekno. Dia orang nomor 2 setelah Hana. Cuma pria sepertinya yang pantas dapatkan putriku. Chris, sebaiknya kamu pergi sebelum Rehan tiba di sini. Kamu gak akan mau di sini kalau dia sudah tiba. Karena kalau kamu tetap di sini, kamu cuma akan merasa malu. Oh, aku paham. Ini bukan soal tawaran kerja di Andian Tekno, tapi tentang pria itu. Raihan, Paling gak aku bisa dapat lebih bersamanya. kamu beneran berpikir aku gak bisa kasih yang jauh lebih besar dibanding dia? Kamu? Ya ampun. Jadi, kamu pikir kamu lebih hebat daripada aku? Oh, kamu sudah datang. Oh, Rina. Halo sayang. Coba aku tebak. Kamu Chris, mantan pacarnya Sisil. Ternyata kamu persis seperti dugaanku. Jas murahan, wajah yang biasa saja, sukanya menempel kain lintah pada wanita yang telah mencapakanmu. Aduh nah, acuhkan dia. Dia nggak pernah pantas dapatkan Sisil. Dia ibarat bayangan yang menyedihkan. Kamu benar-benar mengira bisa bersaing denganku. Aku ini Rehan Sakar, putra Anton Sakar. Sekaligus wakil CEO Andian Tekno. Sedangkan kamu bahkan gak menyamai debut di sepatuku. Kamu benar, Raihan. Ya, gak sama sepertimu. Aku gak perlu bergantung pada jabatan ayahku. Apa? Pecundang sepertimu berpikir berhak mendebatku. Aku... Begini, kamu pergi saja sana. Sekarang juga, sebelum aku suruh satpam menyeretmu keluar dan membuangmu ke jalanan. Benar. Ini perayaan untuk kaum elit. Bukan untuk pengemis. Ada apa ini? Raihan, semuanya baik-baik saja? Coba tanya saja padanya. Dia diputusin Sisil. Lalu sekarang di sini buat mengacaukan pesta. Bu Sisil adalah mitra baru kami. Yang dipilih sendiri oleh Nona Hana. Apapun ini, yang jelas kamu sudah keterlaluan. Benar sekali. Mereka ini tim ulung dari Andian Tekno, jajaran petinggi dan para profesional. Orang-orang yang berpengaruh di kota ini. Lalu ada satu pria ini, yang putus kuliah tapi mengira memindahin Batak dan mengurus anak-anak di Afrika itu sebuah karir. Aku lagi jadi relawan, Rina. Oh, oke. Apa itu istilah buat pengangguran zaman sekarang? Relawan? Gimana kalau kamu akui saja kamu terlalu miskin dan terlalu sok buat cari pekerjaan sesungguhnya? Lagian kita semua tahu alasannya kesini kan? Kamu mencoba pada putriku berharap putriku bisa menariknya keluar dari lubang kemiskinan. Berarti dia gagal numpang hidup. Dasar menyedihkan. Pria pecundang yang diputusin pacar jeniusnya. Harusnya dia sudah tahu bakal begini. Ini dunia nyata. Putriku seorang lulusan S3, mitra masa depan, wanita muda yang sukses dan menawan. Lalu kamu itu ibarat lumpur yang menahan langkahnya. Sana merangkak kembali ke tempat asalmu. Dongengmu sudah berakhir. Chris, seorang pria boleh bangkrut dan gak berpendidikan, tapi tukang delusi, itu batas terakhir kesabaranku. Terserah kamu mau bilang apa, yang jelas aku gak akan menikah denganmu. Lucu sekali, Sisil. Kamu mau tahu kesalahan terbesar dalam hidupku? Percaya padamu. 7 tahun.
7 tahun aku membiayaimu, mengirim uang untuk bayar sewa dan kuliahmu kapanpun kamu butuh. Aku yang menjadikanmu sukses. Tapi begini cara membalas budi padaku. Jangan bohong, aku nggak pernah memaksamu lakukan itu. Aku nggak memutarbalikkan fakta, Sisil. Aku yang mendanai studi S3-mu, membuatmu dapat tawaran kerja di Andean Techno. Tapi begitu kamu sukses, kamu mencampakkanku. Pencapaianku nggak ada hubungannya denganmu. Aku ini pintar dan pekerja keras. Ini semua hasil usahaku. Aku bisa sukses dengan atau tanpamu. Enggak, kamu nggak akan bisa. Kamu nggak tahu sebesar apa kerugianmu. Oh, lalu ini hadiah untukmu. Tapi kamu nggak pantas mendapatkannya. Hubungan kita selesai. Oh ya ampun, kamu pikir kalung berlian palsu bisa memenangkan hati putriku? Kamu bayar berapa buat barang palsu ini? 320.000? 800.000? Sayang, coba kasih tahu dia berapa harga kalung dariku. 1,1 miliar. 1,1 miliar. Lucu sekali. Punya aku beli di lelang seharga 32 miliar. Oh. Tentu. Oh Tapi iya. silakan saja ambil dia dan perhiasan murahnya. Oke, aku sudah muak dengan bualanmu. Saatnya menyadarkanmu ke kenyataan. Astaga, dia sudah gila. Satpam, tolong seret pria ini keluar. Cukup, bocah. Bu Sisil adalah aset milik Andean Techno. Dan ini adalah pesta untuknya. Kalau dia bilang kamu harus keluar, kamu harus keluar. Pergi sana. Makasih. Bu, kami berhasil menemukan Chris. Di mana? Di gedung pusat Andean Techno, di pesta penyambutan Bu Sisil. Sepertinya ada masalah besar di sana. Bu Sisil. Cepat, kita ke perusahaan sekarang. Apa lagi yang kamu tunggu? Hah? Pintunya sebelah sana. Chris, sebaiknya kamu pergi saja sebelum masalah tambah runyam. Runyam? Kenapa? Karena aku gak sepantasnya ada di sini. Kamu mau jadi bahan tertawaan? Silahkan, tapi jangan harap aku akan menolongmu saat kamu beneran dipermalukan. Menolongku, ha? Lucu sekali. Kamu gak berhak bicara begitu, Sisil. Gak pernah berhak. Lihat aku. Kalau cari masalah denganku, berarti cari masalah dengan keluarga Andean. Ini bukan sesuatu yang rakyat jelata sepertimu berhak lakukan. Ini peringatan terakhir. Cepat angkat kakimu dari sini atau akan kusuruh siapa penyeretmu pergi. Silakan saja. Panggil satpamnya. Tapi ku beritahu satu hal dengan jelas. Aku sangat berhak ada di gedung ini. Gak satupun dari kalian, bahkan Hana Andean sendiri, bisa mengusirku. Lebih cepat. Pokoknya aku harus menemunya sekarang. Baik, Bu. Kamu tahu arti nama Hana Andean gak? Ternyata kamu lebih bodoh dari dugaanku. Tadi kamu sudah menghina wanita pendiri kerajaan ini. Ayahku saja gak berani lakukan hal itu. Tapi kamu, tamat riwayatmu. Jadi, bagi kalian Hana itu ibarat dewi yang gak tersentuh. Tapi bagiku, dia cuma sebatas wanita berbakat. Aku malah lebih cemas kalau aku jadi kamu, Rehan. Karena kamu berani menyentuhku. Hana akan lebih marah padamu. Bah, kamu pasti sudah bosan hidup. Oke, Chris, aku paham. Kamu kesal diputusin. Tapi menghina Nona Hana kayak gitu? Aku bahkan awalnya mau tawarin kerjaan jadi tukang bebersih di sini. Tapi sepertinya itu pun kamu gak pantas. Kamu mau tawarin aku jadi tukang bebersih? Kamu tahu gak betapa ketat persaingan di sini? Bahkan satpamnya saja lulusan sarjana, sedangkan kamu gak lulus kuliah. Aku gak perlu gelar sebagai pembuktian diri. Pencapaianku sudah bicara dengan sendirinya. Itu dunia bisnis sebenarnya, Sisil. Terlihat jelas itu melampaui bayanganmu. Lagi-lagi kamu bicara omong kosong. Setelah hari ini, gak ada tempat lagi buatmu di Andean Techno. Kamu melewatkan satu-satunya kesempatan emasmu. Aku gak pernah butuh rekomendasimu, Sisil. Soal ada tempat buatku di Andean Techno atau enggak. Gimana kalau kamu tanya sendiri ke Hana? Di mana, Chris? Di aula konferensi, suasananya panas sekali. Dari yang kudengar, dia pacaran dengan Sisil. Tapi Sisil memutuskannya. Mereka putus. Ya, jadinya gak perlu repot-repot merebut undangan orang lain. Kamu mau apa sebenarnya, Chris? Yang benar saja, kamu mencoba mempermalukan diri sendiri? Biar aku yang jawab. Karena dia nggak bisa memilikimu, dia memutuskan untuk menyeretmu bersamanya. Astaga, kelakuan mantan yang menyedihkan. Pria yang licik banget. Tenang saja, Sisil. Kamu punya aku. Iya, nak. Ayahnya Rehan kan wakil CEO. Dengan dukungan dari mereka, semua trik itu nggak ada gunanya. Percayalah padaku, begitu Nona Hana tiba di sini, sisa waktunya paling cuma 5 menit. Aku nggak percaya kamu sebodoh ini, Chris.
Pantas saja kamu gak jadi apa-apa selama 7 tahun kita bersama. Buang-buang waktu saja. Meninggalkanmu adalah keputusan terbaikku. Masa? Karena begitu kamu tahu siapa aku, kamu akan menyadari kalau itu kesalahan terbesarmu. Apa? Nona Hana sudah tiba? Oh, Nona Hana tiba. Dia langsung datang dari bandara. Dan sekarang ada di lobi. Tunggu. Dia beneran datang? dia pasti kesini buat mendukung Sisil. Kamu dengerin nggak? Hana Andian datang untuk putriku. Putriku adalah masa depan Andian Tekno. Inilah saatnya. Kita harus singkirkan pecundang satu ini sebelum Nona Hana tiba. Kehadirannya mencemari suasana di sini. Hai bodoh, dengar nggak? Andian Tekno nggak menerima gelandangan. Jadi, pergi sana. Mumpung kakimu masih utuh. Ini kesempatan terakhirmu. 8 miliar. Oh ya ampun, jangan sanjung dia dengan 8 miliar. Ini sepadan agar dia pergi tanpa merusak momenku. Ambil uang ini dan enyahlah. Sisil, kamu banyak bicara soal kekuasaan. Tapi begitu kamu tahu siapa aku, kamulah yang akan memohon belas kasihan. Apa-apaan dasar bajingan gak tahu diri. Berani-beraninya kamu menghinaku. Kamu pikir kamu hebat? Ya, silahkan. Buatlah pengumuman murahanmu itu. Tapi kalau ternyata itu cuma bualan, kamu harus merangkak keluar dari sini dan mencium setiap sepatu yang ada di sini. Nona Hana? Dia suamiku.